Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita teruskan materi kita akidah akhlak di bab selanjutnya, ya, yaitu hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru, ya. Nah, di sini mencium tangan orang tua, kedua orang tua. Uh, Ini ada dalilnya, ya. As-sholatu liwaqtiha, tsumma birrul walidaini, tsummal jihadu fi sabilillah. Sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian berjuang pada jalan Allah. Ya, ini menghormati orang tua. Selanjutnya menghormati kepada guru. Di sini ada gambarnya juga. Dalilnya adalah tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Tawaduklah kalian kepada orang yang mengajari kalian. Gitu ya. Ini keep. Oke. Kalian bisa melihat gambarnya. Di sini ada seorang kiai dan yang sedang diciumi tangannya oleh para santrinya, dan ada seorang di sebelah kanannya juga ada apa namanya ya, orang-orang jalanan yang sedang mendengarkan ceramah daripada tausiah daripada seorang alim anbiya, begitu. Oke, nanti kita akan bahas masalah yang ini ya. Nanti kita masuk ke ini dulu nih, orang tua dulu ya. Kalau untuk indikatornya, KD-nya 3.4 menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat para ulama. Lalu indikatornya meyakini kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Selanjutnya membiasakan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menelaah dalil tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru. Yang selanjutnya memerinci adab berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kelima menguraikan keutamaan berbakti pada orang tua dan guru. Yang keenam mendiskusikan hasil. Kalau ini mah kan tidak di ini ya, namanya ya. Kita dikarenakan tidak tidak kerja kelompok gitu ya. Pada konsepnya menghormati orang tua, ada dalil nakli, ya, adab, keutamaan. Lalu setelah itu baru mendapat kemuliaan. Dalil itu kebagi dua, ya. Dalil kebagi dua. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Kalau dalil akli itu dalil akal, ya. Islam itu dibangun atas 3 pondasi, ya. Etika, estetika, dan logika. Ada 3, ya. Selanjutnya, menghormati orang tua ini belum ya, belum ya. Nah di sini, yang pertama adalah memahami adab terhadap orang tua. Ya, yang pertama adalah dalil nakli perintah menghormati orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Oke, di sini artinya adalah, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini dari Al-Quran loh. Allah yang berbicara langsung. Ya, ini bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Ini langsung kata-kata Allah. Kalau kalian masih beriman kepada Allah, yakini ayat ini. Kalau kalian masih agamanya Islam, yakini ayat ini. Begitu. Ya. Jadilah Islam yang kafah, gitu ya. Jangan setengah-setengah, jangan enclek. Ya, nggak jelas kayak gimana gitu. Ya, harus punya pendirian dalam Islam. Nah, harus punya pendirian dalam beragama. Saya masuk di dalam agama Islam mau ngapain? Apa yang mesti saya kerjakan dalam Islam? Begitu nah. Ya. Selanjutnya, di sini ada hadis riwayat Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yamudda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimahu." Yang artinya siapa yang suka dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki,
maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah silaturahmi dengan kerabat. Ada beberapa hal yang ditegaskan dalam ayat dan hadis di atas, ya, yaitu yang pertama, agar manusia tidak beribadah kepada selain Allah, ya, termasuk larangan mempercayai ada kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Untuk yang ini, ya, untuk yang ini itu udah kita bahas, ya, di pertemuan-pertemuan yang awal, ya. Selanjutnya, agar manusia berbuat baik kepada orang tua, ya. Selanjutnya, nikmat yang diterima manusia paling banyak, ini bukan packing, ya. Packing mah bungkus, ya. Paling banyak dari Tuhan, ya, dan kedua orang tua. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan kepada orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Gitu, ya. Di sini ada terhadap orang tua, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku, ya, dan kepada dua orang ibu bapakmu. Gitu. Ada beberapa sebab mengapa Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua, yaitu yang pertama adalah berkorban demi anak. Bagaimana tidak, orang tua telah berjuang demi anaknya. Ya, beliau ini yang telah bekerja mencari nafkah, khususnya bapak, ya. Khususnya bapak, seorang bapak luar biasa dalam perjuangan untuk mendidik anaknya. Gimana caranya anak saya itu sehat, gimana caranya anak saya itu berkembang dengan baik, mengerti akan agama, begitu. Nah, banting tulang mencari uang. Untuk apa? Untuk membahagiakan anaknya. Gimana caranya anak saya itu nggak kelaparan, gitu. Gimana caranya anak saya itu senang. Itu orang tua. Ya. Selanjutnya, kasih sayang tiada tara. Oh, ini jelas. Untuk masalah kasih sayang, nomor satu adalah orang tua. Ya, nomor satu adalah orang tua. Kasih sayangnya luar biasa terhadap anak. Dan yang lebih daripada itu adalah ya kasih sayangnya Allah. Itu udah jelas, gitu ya. Kalian bisa melihat betapa sayangnya orang tua terhadap anak, ya. Dalam segala hal kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat bagaimana bentuk kasih sayangnya. Entah itu berbentuk teguran atau bentuk nasihat terhadap anak, ya. Intinya tiada lain bukan, ya, orang tua itu hanya sebatas sayang terhadap anaknya, cinta terhadap anaknya. Mana ada orang tua tidak cinta? Mana ada orang tua tidak sayang terhadap anaknya? Mungkin bisa jadi tidak sayang dan tidak cintanya karena anaknya itu sudah durhaka terhadap orang tuanya. Bisa jadi begitu. Dikarenakan kalian masih unyu-unyu seperti ini, ya, itu masih gimana ya? Orang tua masih memberikan harapannya sangat besar terhadap anak-anaknya, gitu, ya. Jangan sampai menyia-nyiakan kasih sayang orang tua, ya, nggak boleh. Selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah anak belahan jiwa ibu dan bapak, terutama ibu. Bagaimana tidak belahan jiwa seorang ibu? Ibu sudah sudah mengandung. Dalam mengandung 9 bulan, gimana nggak capeknya itu mengandung. Ya, mau ngapa-ngapain salah, susah mau ngapa-ngapain juga, ya. Setelah itu melahirkan. Ini ya Allah ya Rob, ketika melahirkan itu bukan main sakitnya. Kalau kalian main game, lama-kelamaan itu si pinggang tuh pegel gitu ya. Si pinggang tuh pegel. Ya. Pinggang itu pegel. Nah, ini orang tua ketika melahirkan khususnya ibu ketika melahirkan itu lebih 1000 kali lipat sakitnya itu, sakit pinggangnya itu ketika melahirkan. Itu seorang ibu. Ya, itu luar biasanya. Ya, itulah soal perjuangan seorang ibu. Ketika setelah melahirkan tidak selesai dari situ, ya. Tidak selesai dari situ.
ketika alhamdulillah keluar anaknya oa-oa gitu kan, langsung dipeluk sama ibunya ya, langsung dipeluk sama ibunya dengan bahagianya, dengan tangisan yang apa namanya, tangisan bahagia, sudah keluar anaknya itu loh ya, dengan itu antara hidup dan mati ketika melahirkan kita semua anak ya, hidup dan mati itu ibu. Tahu-tahunya setelah kita udah gede, kita ngelawan sama orang tua, kita nggak mau nurut sama orang tua, itu sakit hatinya itu, ya Allah ya Rob, sakit hatinya tuh. Setelah melahirkan, menyusui 2 tahun. Coba bayangin nak, menyusui sambil apa coba? Sambil ngurus, ganti baju, ganti popok, ngasih makan, wah segala macamnya nak. Semua kita tidak berdaya semuanya. Ya nggak berdaya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, hanya ibu yang bisa ngapa-ngapain, hanya ibu yang bisa nolong kita, hanya ibu dan bapak. Tahu-taunya setelah kita sudah besar dibalas tidak enak, itu ya Allah ya Rob. Ya, sakit hati orang tua, sakit hati orang tua. Ya. Makanya kita sekarang yang sudah besar, tolong ya, cintai ibumu, sayangi ibumu, cium keningnya. Ya, cium kening ibunya tuh. Gitu nak. Harus sayangi sama ibu, ya. Khususnya ibu. Ibu itu derajatnya di 3 derajat di atas bapak, gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya karena perjuangannya. Begitu. Sampai-sampai Allah banyak sekali mengeluarkan kalam-kalamnya dalam Al-Qur'an tentang orang tua, tentang untuk menyuruh hormat kepada orang tua, ta'zim kepada orang tua, sayangi orang tua, gitu ya. Adapun di luar sana yang banyak sekali si anaknya itu membunuh bapaknya gara-gara warisan. Itu mah gara-gara apa coba? Gara-gara pendidikan dalam rumah tangganya. Dalam rumah gitu loh. Kalau si ibu bapaknya mendidiknya dengan baik, dengan agama Islam dengan yang baik, insya Allah anaknya pun akan baik. Ya. Karena pendidikan yang pertama, ya, pendidikan dalam pertama adalah pendidikan di dalam rumah tangga. Pendidikan dalam keluarga. Baik bapaknya ataupun ibunya, bila mana mereka kerjasamanya baik dalam mendidik anaknya, ya, untuk memperkenalkan agama Islam dengan baik, ya, memerintahkan sholat, segala macam tentang masalah kebaikan, ya, baik itu untuk orang tua, baik itu untuk ke adik, baik itu untuk kepada tetangga, sanak famili, gitu ya. Kalau dari situnya baik, insya Allah kita pun yang sudah besar akan menjadi karakter yang baik. Karena kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya karena dari pendidikan orang tuanya yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau tidak baik ya begitu, pada akhirnya anak itu akan keras, gitu ya, akan keras. Makanya bagi kita semua calon, ya kita kan calon ya, calon laki-laki ataupun perempuan, calon laki-laki, calon suami dan calon istri, calon orang tua lah begitu ya. Tolong ketika mendidik anaknya, didiklah dengan baik, gitu ya. Didik dengan baik, ya. Gimana caranya anak itu menjadi panjang tangannya orang tua, begitu. Nah, ya. Selanjutnya, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama tunduk dan patuh, ya. Cara untuk takzim sama orang tua, bersyukur sama orang tua, sayang sama orang tua adalah tunduk dan patuh, begitu ya. Apabila keduanya berbeda agama dan memerintahkan keluar dari Islam, disuruh musyrik atau disuruh musyrik, maka wajib menolak dengan lembut. Allah berfirman di sini, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrik bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya.
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, ya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Artinya untuk masalah muamalah itu oke lah sama orang tua bila mana orang tuanya ada Kristen salah satunya, ya, non Islam lah gitu ya. Berbuat baik dengan salah satunya. Kalau ada yang mengajak, nah udah ikut bapak ya, ikut masuk Kristen ya, tinggal jawab aja, I'm sorry papa, gitu. I'm sorry papa, I'm Islam, gitu. Aku akan tetap taat kepada Allah, gitu. Dengan pengucapan kata-kata yang baik. Jangan ketika orang tua mengajak, nah kamu ikut sama bapak ya masuk Kristen ya, wah naon pak, embung aing, gitu. Misalkan seperti itu ya, embung aing, oh durhaka nah, nggak boleh seperti itu, nggak direkomendasikan, sangat sekali nggak direkomendasikan oleh Allah begitu. Meskipun beda agama, tapi keluarkan dengan kata-kata yang baik, ya. Selanjutnya, bagaimana caranya? Yang kedua, wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada mereka berdua dengan perkataan 2 kata, a dan h, yaitu ah. Kata ah aja ketika kalian disuruh sama orang tua, nah tolongin nah, Fadli tolongin bapak nih ke warung, beli apa? Beli gas. Misalkan seperti itu. Si anaknya bilang lagi main game, bapak gak gua ya. Misalkan seperti itu. Itu udah betul-betul masuk ke dalam dosa besar kan? Gitu. Masuk ke dalam dosa besar. Karena kenapa? Orang tua sakit hatinya, tergores hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan ah doang. Segitu ah doang. Bagaimana kalau misalnya membunuhnya? Kan kacau ya. Lihat, Allah melihat sampai sedetail itu terhadap hatinya orang tua dengan kata-kata ah ataupun ih ataupun misalnya seperti itu ya. Allah sampai Allah melihat sampai ke situnya. Jangan ngomong ke situ deh. Kesian sama orang tua, tergores hatinya, sakit hatinya. Jangankan orang tua, kita nih contoh ya, kita punya adik. Kita minta tolong sama adik, tolong sepatunya bawa seniin gitu. Aku mau pakai hari ini misalnya gitu. Kata adiknya, ambil sendiri. Itu kan sakit hati banget kan gitu. Ya Allah, segitu doang kan gitu. Segitu sama adik, gimana orang tua? Ya, gimana orang tua? Mulai hari ini bila ada yang seperti itu, dirubah. Ya, dirubah. Ketika kan biasanya perempuan nih, sorry ini saya di pinggir jalan buat materinya. Biasanya perempuan ketika orang tuanya itu katakanlah ketika kalian sedang ada slack dengan orang tua atau dengan kata lain lagi nggak senang sama orang tua gitu ya. Kebanyakan perempuan ketika masuk kamar itu suka menutup pintunya itu dengan keras, jeblung gitu kan. Saking kesalnya sama orang tua itu, ya Allah. Orang tua paling begini jawabannya, aduh sabar. Coba sampai seperti itu coba sama anaknya. Yang dulunya ditimang-timang, yang dulunya disayang-sayang. Wah, tahu-tahu udah gede seperti itu ngelawan. Itu kan ya Allah, ya Rabb. Nggak boleh ya, nggak boleh. Selanjutnya, ya berbuat baik. Ini tar dulu. Berapa menit? 9 menit. Oke. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah berbuat baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua ya dengan penuh kesayangan, dengan ucapan wahai Tuhanku, dan ucapkanlah ya. Ini Allah berfirman, dan ucapkanlah. Kalau ucapkanlah ada lahnya, berarti itu perintah. Setiap perintah dari Allah itu wajib hukumnya. Kulul amrin lil wajib, gitu ya. Kulul amrin lil wajib. Setiap perintah itu hukumnya wajib.
Bila mana perintah dari Allah itu kita larang atau kita sia-siakan atau kita cuekan, kita bodoh amatan, maka kita termasuk orang yang berdosa. Karena kenapa? Ulul amrin lil wajib, lil wujub, gitulah, ya. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil, yang bersusah payah, tiada daya dan tiada upaya. Waktu kecil, nah, waktu bayi, sekarang aja udah gede, udah bisa ngapa-ngapain, ya. Waktu kecil kan boro-boro, waktu bayi kan boro-boro, lagi imut-imutnya, disayang-sayang, ya. Ih, anak saha, ada pugu anak saha, kan gitu. Selanjutnya, ya, menyenangkan orang tua dan bukan sebaliknya, menyenangkan orang tua dan bukan sebaliknya. Allah berfirman, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtallahi fi sukhtil walidaini. Keriduan Allah dalam keriduan orang tua dan kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua. Ridho Allah ada dalam ridho orang tua, murkanya Allah ada dalam murkanya orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua murka gara-gara tingkah laku kita yang sulit dikasih tahu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau misalnya orang tua sudah murka, nah nggak bakal dapet, nah. Mohon maaf, surga nggak bakal dapet, nah. Angan-angan sukses di dunia nggak bakal dapet. Meskipun sukses di dunia jatuh jubrag, nggak bakal bisa stabil, nggak. Kalau nggak percaya keret celi, ucing, jangan keret celi saya, keret celi ucing. Gitu ya, hati ya. Selanjutnya, dilarang durhaka kepada orang tuanya. Ya, nggak boleh durhaka. Rasul bersabda, qala Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabairi talatah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa anqul walidaini wa syahadatu zurri. Wa syahadatu zuri, gitu ya. Rahul Bukhari. Yang artinya, ingatlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar? Yang paling besar itu ada 3 macam. Ini kalau nggak salah di dalam sebuah majlis, ya. Para sahabat menjawab, gitu ya. Baik ya Rasulullah. Ya, Rasul bersabda lagi, menjawab, ya, yaitu syirik kepada Allah. Ini yang pertama, ya, yang masuk dalam dosa besar. Syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga menjadi saksi palsu, begitu, ya. Untuk masalah syirik kita udah bahas, gitu ya. Untuk masalah durhaka orang tua, ini sekarang lagi kita bahas, ya. Nah, kalau mau dapat surga, pingin dapat sukses akhirat, sukses dunia dan sukses akhirat, maka muliakan orang tua, keramatkan orang tua. Doanya ibu, khususnya ibu, ya, doanya ibu itu pinta dengan baik-baik, ya, pinta dengan baik-baik. Mau sukses di dunia, pengen kaya dalam dunia, ibu, ya, ibu nomor 1 kan ibu, nah, itu, ya. Jangan sepelekan hal itu, jangan sepelekan. Gitu, ya. Kalau nggak percaya, tanya deh sama orang-orang yang udah berpengalaman, yang umurnya sudah lebih tua dari kalian. Tanya sama mereka. Bener nggak sih kalau kita takzim sama ibu, kalau kita nurut sama ibu, itu dunia dan akhirat akan ada dalam genggaman. Bener nggak sih? Kalau nggak percaya, silahkan tanya. Itu sebagai sebagai sebuah penelitian aja, ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya akui, dulu itu memang waktu umuran kalian, ya, saya orangnya labil, gitu ya. Masih dalam kelabilan, karena umuran kalian pun, ya, seumuran kalian itu psikologinya labil, semuanya adalah labil, gitu. Ya, makanya yang labil-labil ini yang gampang ditarik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu. Contohnya apa? Mereka menyerang dalam media. Apa? Gimana caranya umat Islam yang ada di Indonesia supaya senang sama lagu-lagu Korea, supaya senang sama film-film Korea, supaya senang tentang Korea-Koreaan lah, yang tidak tahu manfaatnya seperti apa, itu manfaat dalam dirinya ke depannya. Hancurkan mereka. Pada akhirnya apa? Ya udah, terbukti sekarang. Ya, terbukti sekarang. Begitu.
itu memang sudah diprogram untuk menghancurkan generasi-generasi Islam Indonesia. Itu nggak usah pakai ngapa-ngapain lah, nggak usah perang-perang, nggak usah hancurkan ininya, hancurkan apa namanya, mental anak-anak mudanya. Kalau sudah mereka, karena mereka adalah generasi-generasi yang akan melanjutkan Indonesia. Kalau sekarang mereka Indonesia tidak hancur, bisa jadi 20 tahun kemudian akan hancur. Gitu. Karena apa? Karena mereka sudah memprogram. Seperti itu, nah. Jangan ya, sayangi kita, sayangi diri, sayangi orang tua. Ya, selanjutnya bersikap santun, ya, bersikap santun sama orang tua, nggak boleh apa ya, nggak boleh bentak, nggak boleh bentak sama sekali. Senyuman dalam muka ini face ini, muka nih, tolong kasih senyuman sama orang tua, kasih senyuman yang terbaik, meskipun kadangkala orang tua suka ngeselin, kasih senyuman yang baik, ya, nggak boleh cemberut, nggak seperti itu. Karena kenapa? Ketika kalian lahir di dunia ini, orang tua ngasih pertama kali ke muka kalian, ke muka kita semua nih, dengan sebuah senyuman kebahagiaan. Jangan sampai ketika orang tua itu kita balas dengan sebuah kecemberawutan. Ya. Nggak boleh. Sakit hati orang tua, tergores. Nggak boleh ya. Terus, berjalanlah di belakang orang tua. Kalau ini sih tergantung ya, kecuali dalam hal tertentu. Tergantung bagaimana siko. Ya. Selanjutnya, dengarkan dan jangan menyela. Orang tua ngasih nasihat, nah jangan harus dengerin. Sami'na wa ata'na. Gitu. Pakai, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dunia akan dapat semua. Akhirat pun akan terjamin. Allah yang menjaminnya. Bukan saya. Bukan materi ini, bukan. Ya. Bukan kita yang menjamin, tapi Allah langsung menjamin. Kalau kalian, itu pun kalau kalian masih percaya sama Allah. Masih yakin bahwa Allah adalah Tuhan kalian. Allah adalah penolong kita dalam segala hal. Kalau masih percaya, pakai, aplikasikan. Kalau tidak percaya, mangga. Itu ya. Selanjutnya, senantiasa mendoakan, ya, baik masih ada ataupun telah tiada. Ini ada sebuah permasalahan nih. Banyak sekali yang recok budaya, ya. Banyak sekali para alumni-alumni yang keluar dari Timur Tengah. Ya, mereka membawa sebuah ideologi yang menyesatkan. Mereka mengatakan bahwa doa sama orang yang mendoakan orang yang meninggal tidak bakal sampai. Itu saya katakan dengan gamblang, ya, bahwa itu salah, ya. Kenapa salah? Sudah dibuktikan oleh ilmu sains, sudah dibuktikan oleh ilmu teknologi. Handphone saja. Ketika kita punya nomornya, ketika kita punya pulsanya, kotaknya, ketika kita tuju nomor tersebut, itu akan sampai, meskipun orangnya nggak kelihatan, tapi ada. Gitu. Sama seperti halnya ketika kita membaca hadiah sama orang tua bila mananya sudah meninggal, gitu ya. Kita hadiah ila hadratina semuanya. Tuma hadiat ila ruhi, sebutkan nama ibu bapak kalau yang sudah meninggal, atau kakek, ya, nenek ataupun siapalah terserah family, sebutkan namanya yang jelas, bin anu. Baru setelah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah ini sampai waladhdallin amin itu adalah proposal kepada Allah. Proposal. Ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin sampai ya. Itu. Itu yang sudah meninggal. Kalau yang masih ada gimana, ya kan? Kalau sama yang masih ada, ya kirimkan Fatihahnya, gitu ya, kirimkan Fatihahnya, kirimkan doa-doa yang baik, ya. Di antaranya adalah Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik atau merawatku di waktu kecil. Allah yang ngasih, ya kan? Allah yang ngasih doanya, kita yang baca doanya. Gitu, sampai sama Allah. Itu ya. Selanjutnya,
Ya, jika sudah wafat, kewajiban kita sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan perjuangan orang tua. Ya, bila mana orang tuanya seorang ustadz, ya perjuangkan, teruskan. Ya, jangan jadi anak gembel. Ya, jangan jadi penghancur keluarga. Jangan. Ketika bapaknya seorang kiai, jangan anaknya seorang gembel. Punya cita-cita, saya mah nggak mau ngaji, nggak mau meneruskan orang tua. Saya mah pengen di jalanan aja, gonjreng-gonjreng, gonjreng-gonjreng. Jangan, nah, nggak boleh ya. Selanjutnya, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib ibu bapak kita. Mentang-mentang kita mah orang perumahan ya. Mentang-mentang kita mah orang perumahan, terus sahabat karibnya memang agak apa namanya, agak dekat sama kita. Pada akhirnya apa coba? Kita mah nggak pernah mau menjadi hubungan baik sama mereka. Di antaranya apa sih hubungan baik? Iya, keluar dari rumah, sapa tuh mereka-mereka, tetangga-tetangga tuh sapa dengan baik. Jangan mesem aja, enggak tahu aku mah enggak kenal enggak tahu Jangan, enggak seperti enggak boleh seperti itu, ya. Enggak boleh kaku jadi orang. Enggak boleh kaku, ya. Ngerem diri di rumah sama tetangga enggak tahu, ya kan? Sama sama sebelah kanan enggak tahu, belakang enggak tahu, depan enggak tahu. Nanti kalau misalnya kita meninggal, siapa yang mau kubur? Mengubur sendiri? Bisa emang? Nggak bisa, nak. Hati-hati. Nggak boleh seperti itu. Ya. Selanjutnya, memandikan. Insya Allah di Mandua. Insya Allah di Mandua itu ada materi fikih ya tentang memandikan jenazah, gitu ya. Materinya pasti ada dan kalian pun harus bisa memandikan. Setelah memandikan pasti mengkafani ya. Setelah mengkafani mensolati. Untuk mensolati jangan jangan jadi imam ya, jangan jadi imam, biarkan para sepuh-sepuh yang jadi imamnya gitu. Setelah itu menguburkannya ya, mengubur, ikut turun ke bawah ke dalam kuburan ya, azani orang tuanya yang terakhir kalinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua ada di dalam kuburan, di dalam kubur kita yang menguburnya. Kita bawa keranda orang tua, jasad orang tua kita bawa, melafazkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ke liang lahat, kita azani orang tuanya. Nggak mungkin nggak bercucur air mata, nggak mungkin. Bila sudah tiada baru terasa, bakal kesepian. Tidak ada ibu, tidak ada bapak di samping kanan kiri kita. Siapa yang mau mengasihani kita itu siapa selain orang tua? Mumpung masih ada, yuk kita sama-sama berjuang untuk menyenangkan orang tua itu. Ya, saya kira ini materinya sebuah nasihat, saya kira ya, motivasi hidup. Al-Quran kan kebanyakan kan motivasi. Ya. Selanjutnya memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya, tadi udah. Selanjutnya melaksanakan wasiat yang baik jika berwaris ya. Jika berwaris, wasiat orang tua kita yang sudah yang akan meninggal berwasiat, laksanakan wasiatnya gitu ya. Selanjutnya melunasi hutang jika ada, kalau nggak ada ya santai baik gitu. Yang terakhir, keutamaan berbakti kepada orang tua. Dibukakan 2 pintu surga ya, lebih utama dari berjihad. Tuh, kamu lihat deh, dibukakan 2 pintu surga. 2 pintu surga udah terbuka tuh sama orang tua. Segitu berbakti sama orang tua. Belum kita selalu anu. Berapa pintu surga yang akan dibukakan sama Allah? Banyak. Ya. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada berjihad. Ya, berjihad peperangan. Ya. Karena banyak cerita-cerita para sahabat dulu, para tabi'in, ya, banyak sekali cerita-cerita yang mereka lebih mendahulukan berjihad dibandingkan berbakti sama orang tua, dan itu ternyata salah, gitu ya. Selanjutnya ridha Allah dan murkanya ada pada orang tua, itu udah. Selanjutnya juga dimudahkan rezekinya, ya. Dan barang siapa yang tidak mendoakan maka disempitkan rezekinya. Disempitkan rezekinya, nggak berdoa ya, nggak mendoakan orang tua, sempit rezekinya. Rezeki itu bukan hanya sebatas materi, enggak. Ya, iman itu rezeki, Islam itu rezeki, sehat walafiat, sehat akal, sehat jasmani, sehat rohani, semuanya itu adalah rezeki. Bukan masalah nominal, ya.
bukan nominal saja. Begitu. Selanjutnya, dimudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi. Itu udah ya. Oke, udah selesai materi sampai ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila mana ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Boleh japri lagi. Boleh di WA seperti itu ya. Oke, tapi bila lihat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.